Oke, halo Elce. Halo. Ya aku mau diajarin dong bahasa isyarat. Oke, mau bahasa isyarat yang apa nih? Nama aku Momo gitu. Oke, Itu nama. gimana? Gini. Nama tuh gini. Nama. Nama apa atau boleh gini? Kanan. Oh kanan harus gini ya. Nama. Nama. Kananmu. Iya. Salah, maaf kiri. Namaku. Namaku M M O O M M O. O. Gitu. Oke, berarti namaku M O Iya. M O. Wow, keren banget. Kalau nanya nama kamu siapa? Nama Nama kamu kamu siapa? siapa? Iya. Berarti nama kamu siapa? Iya. Terus jadi nama aku Mo, M O M O. Tuh. Keren banget. Oke, apa kabar Elce? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Ini denger-denger kamu lagi aktif di UKM Peduli Difabel ya? Ya. Itu kalau boleh tahu itu UKM tentang apa sih? Oke, jadi UKM Peduli Difabel itu secara sederhana ya UKM yang isinya teman difabel dan juga ada teman non difabel juga yang peduli dengan isu disabilitas yang ada di UGM. Oke, kalau sejarah terbentuknya tuh gimana tuh? Kalau UKM Peduli Difabel? Sejarah terbentuknya itu dimulai dari 2012 ya. Jadi kan memang UGM sendiri itu suatu universitas yang menerima difabel dan non difabel itu emang terbuka dari dulu. Iya. Tapi memang dulu tuh kayak nggak ada nih tempat yang mewadahi buat teman-teman difabel yang nggak cuma teman difabel dan non difabel yang peduli nih tentang Isu-isu disabilitas. Betul. Nah akhirnya ada salah satu alumni tahun 2012 namanya Mas Kanif itu yang bikin forum mahasiswa difabel dan partner. Nah itu yang membersamai yang bikin ada UKM ini. Nah awalnya tuh kayak cuman komunitas gitu kan, Awalnya cuman forum. komunitas ya, oke. Nah akhirnya tahun 2012 tuh 2012 akhir itu ada seminar nasional yang dibikin itu dan akhirnya di 2013 pertengahan itu ketok palu rektor yang bikin adanya UKM ini. Oh, berarti termasuk UKM yang baru ya? Ya baru banget sih Baru menurutku. termasuk UKM yang baru. Bener. Wah, tapi aku dengar-dengar kan nih sebenarnya isu-isu disabilitas ini isu-isu yang cukup mulai banyak ya sekarang didiskusikan kan. Nah, kalau kamu sendiri nih Elce, kamu kenapa sih milih bergabung di UKM Peduli Difabel itu ceritanya gimana sih? Jadi aku awal tahu KM Peduli Difabel itu pas masuk banget. Jadi pas masuk UGM itu kan pas lagi seneng-senengnya kan. Terus Kamu angkatan berapa BTW? 2021. Berarti online ya sama kita? Iya. Saya tidak merasakan GSP ya. Betul, PPSMB kayak aduh megang ini nggak kerasa. Nggak kerasa gitu. Di layar, depan layar gitu. Betul. Oke, baik. Kan To pengen topic. tahu UKM itu nggak kan Gelek kan juga online kan Iya, ya. benar. Nah aku tuh searchingnya tuh nemu kayak website yang isinya kayak UKM nih. Terus kayak aku lihat-lihat terus kayak udah wah UKM Peduli Difabel. Aku benar-benar baru tahu dan kayak menarik, kayak aku belum pernah menemukan organisasi yang peduli difabel gitu. Dan aku sebenarnya kayak orang-orang lain sih kayak penasaran sebenarnya kayak wah ketemu sama difabel nih. Aku pengen kan emang aku juga dari dulu pengen kayak belajar bahasa isyarat, ketemu difabel tuh sebenarnya udah cita-cita dari dulu. Akhirnya aku merasa juga sebenarnya paling yang daftar cuma sedikit nih. Ternyata daftar 400 gitu. Wow. Iya, yang daftar 400 waktu itu di tahunku. angkatanmu ya? Angkatanku 400 orang dan akhirnya aku nyoba dan masuk sih. Jadi sebenarnya kalau secara dasar itu aku pengen ketemu sama teman difabel, berinteraksi sama karena jurusanku kedokteran gigi ya. Itu tuh aku tuh waktu itu pengen kayak bikin penelitian di mana kedokteran gigi yang berhubungan dengan difabel gitu. Waktu itu awal-awal aku pengennya tentang itu. Wow, menarik banget sih. Kalau boleh tahu sih isu-isu disabilitas tuh sebenarnya itu isu disabilitas tuh mencangkup apa aja sih yang sering dibicarakan gitu bisa? Oke, yang di UGM ya terutama. Mungkin karena di UGM karena ini kampus ya. Jadi tentang gimana sih difabel itu bisa menerima mata kuliah atau pelajaran seperti teman-teman lain. Kayak misalnya nih, kan kadang ada soal yang diberikan dosen lewat PPT. Gimana caranya teman netra tuh tetap bisa lihat PPT itu. Nah, terus misalnya nih ujian kan ada yang bikin paper harus tulis tangan sebagainya. Gimana sih cara teman-teman mungkin yang netra itu bisa ngerjakan dengan hal yang sama? Apakah mungkin dijadikan mungkin lewat
ketikan, Oh, oke. seperti itu. Terus misalnya nih ada teman tuli, gimana sih bisa mendengarkan dosen? Iya. Ya, terus kemudian fasilitas-fasilitas, misalnya tempat itu ada daksanya, tapi ada liftnya nggak sih di fakultas itu? Mungkin yang di area UGM tentang itu sih, sama mungkin kerja, karena kan ya belum banyak ya Iya, yang menerima benar-benar. difabel gitu sih. Berarti lebih banyak teman-teman ini bergelut selain pendampingan juga ke bagaimana mengupayakan akses ya buat teman-teman difabel ini. Iya. Oke, nah aku denger-denger nih, jadi setelah sekian lama perjuangan teman-teman UKM Peduli Difabel, akhirnya sebentar lagi ya, ULD ya kalau nggak salah ya, itu Iya. bakalan disahkan juga oleh Iya. rektor. Nah itu bisa ceritain nggak sih ULD itu apa? Mungkin teman-teman masih awam nih, ULD itu apa sih? Sebenarnya gini, karena aku waktu masuk UKM itu juga apa ya, belum ada ULD, jadi aku masih semi-semi tahu aja ya. Jadi ULD itu namanya unit layanan disabilitas. Oke. Itu suatu unit yang resmi yang udah ada apa ya, SK rektornya juga, yang tentang teman-teman jadi kayak segala sesuatu tentang perkuliahan atau pendidikan yang ada di UGM ataupun pendidikan dari teman difabel yang ada di UGM nih. Nah itu tuh nanti kayak misalnya teman difabel itu memerlukan bantuan pendampingan ketika misalnya lagi mata kuliah dan perlu pendampingan. Nah itu secara resmi itu udah ada nih dari ULD. Karena kalau UKM peduli difabel itu kan sebenarnya kayak apa ya, nggak ada aturan tertulisnya gimana kita harus dampinginnya atau bagaimananya. Jangan kadang-kadang mungkin waduh pada waktu dia lagi butuh lagi kuliah semua kan, bingung kan ya. Nah kalau ini tuh kayak udah ada, emang udah ada SK-nya, udah ada aturannya yang ada di Dan yang namanya langsung profesional langsung gitu ya. ya? Dan emang itu profesional langsung. Kalau kita kan anggap aja kayak cuman tahu dari pengalaman aja, nyoba-nyoba. Nah kalau di Kayak ULD kawan nanti sebaya gitu ya? benar, kalau ULD ini kayak bener-bener langsung yang bisa dan profesional untuk nanganinnya. Wow, akhirnya ya, kayaknya aku tuh denger-denger itu sudah lama sekali digaungkan dan diupayakan gitu, baik dari UGM maupun dari teman-teman peduli difabel, dan akhirnya tinggal sedikit lagi ya, Tinggal bentar sedikit lagi nih, kayak lagi tahapkan karena emang tadi harus ada SK rektor ya. Jadi ini tahapnya tuh lagi membuat draft SK rektor. Nah setelah ini lagi minta ke, kan ini ULD ini kan untuk semua mahasiswa difabel di seluruh fakultas ya. Ini lagi minta saran-saran sama revisi dari berbagai dekan di semua fakultas. Nah kalau misalnya udah nggak ada revisi, nanti selanjutnya bisa kalau udah ketok palu mulai ada ULD. Wah, akhirnya ya. Akhirnya. Aku seneng banget sih, aku waktu lihat-lihat gitu akhirnya, wah, karena aku dengar-dengar itu juga teman-teman yang sudah istilahnya di bawah lah, teman-teman dari awal, dari lama gitu, akhirnya bisa udah mulai mau sah nih. Nah BTW ngomongin tentang pendampingan nih, aku penasaran nih, kan selain teman-teman menyuarakan ya isu-isu disabilitas, teman-teman juga melakukan pendampingan. Betul. Itu boleh ceritain nggak sih pendampingan seperti apa sih yang sebelum-sebelumnya dilakukan oleh teman-teman peduli difabel? Oke, jadi gini, kalau memang dari UKM peduli difabel sendiri ya, kita tuh dampinginya tuh bukan jadi pendamping, tapi sebagai teman. Jadi kita tuh datang ketika mereka tuh emang butuh gitu. Jadi bukan kalau misalnya mereka emang bisa sendiri, ya udah sendiri aja nggak apa-apa. Jadi kan kita memang juga pengen teman-teman difabel tuh bisa mandiri. Tapi kalau misalnya minta saran, butuh bantuan, kita pasti datang. Terus kemudian kalau misalnya nih ke teman-teman lagi KKN atau lagi UTS, kita tanyain kabarnya gimana gitu. Dan selain itu nggak cuman seputar pendidikan atau kuliah di UGM aja, kita sering banget misalnya ada teman difabel yang, Kak temenin aku nonton konser ini dong, itu juga pernah. Atau Kak tolong beliin ini dong di Superindo, mungkin kan kesulitan ya, dan itu kita yang bantuin juga. Oh berarti teman-teman nih hampir kalau bisa dibilang prokernya jadi banyak banget ya? Iya, jadi sebenarnya mungkin kan kalau proker kan kayak nggak seberapa ya. Nah sebenarnya proker-proker yang mungkin tidak tertulis di buprok itu banyak banget sebenarnya. Ada nggak pengalaman yang sampai sekarang kamu nggak lupa gitu? Oke, pengalaman yang nggak aku lupain, ini mungkin aku cerita ya. Kan kalau pendampingan tuh juga ada pendampingan ujian mandiri nih. Nah pendampingan ujian mandiri itu jadi kalau biasanya kalau mau SBMPTN, aduh nggak tahu nyebutnya apa sekarang, SBMPTN udah berubah ya, iya udah sekarang. berubah, atau ujian mandiri itu kan jalur tes nih. Nah kan teman difabel tuh banyak yang perlu pendampingan, misalnya kayak yang tuli. Kalau tuli itu kan kayak nanti mungkin waktu dibacakan peraturan nggak tahu. Nah itu kita dampingin, tapi segala difabel, jadi dari daksa, tuli atau netra. Nah
Aku tuh pernah nampingin netra karena kan pakainya kan komputer. Komputer udah kita downloadin screen reader atau pembaca jadi suara gitu. Tapi kan ada beberapa soal yang gambar dan nggak bisa terbaca oleh aplikasi tersebut kan. Waktu itu aku pengalaman aku nampingin tunanetra namanya Aulia. Nah, aku nampingin itu ujian mandiri 2022. Terus kayak aku tuh bener-bener dampingin dari awal sampai akhir, dampingin 3 jam bacain soalnya dan dia keterima. Terus kayak dan dia satu-satunya yang keterima gitu. Terus kayak rasanya nyata apa ya, mungkin emang itu sehari ya, aku kan gak bantu apa-apa. Aku tapi kayak waktu misalnya nih yang TKA kan 45 menit 60 soal, aku jelasin semua gambarnya dengan kita buru-buru, kayak aku ikut deg-degan gitu. Dan ternyata membuahkan hasil, dia keterima gitu. Apalagi kamu akhirnya dia hanya bisa bergantung ke kamu kan untuk bacain soal, dan kamu juga udah bergelut sama waktu. Iya, bener banget. Jadi sekarang apa kabar Aul? Aul sudah cukup terkenal UGM. Sudah terkenal UGM. Dia di fakultas mana sih? Dia sastra Indonesia. Wow. FIB ya? FIB. Dan Aul itu berprestasi banget. Dia tuh catur. Dia tuh bisa catur, udah pernah menang juga. Sama aku nggak bisa catur. Sama golball gitu. Golball tuh kayak semacam, aku bisa bilang kayak volley buat tunanetra gitu. Dia kayak atlet gitu, pinter. Keren banget. Dan kamu merasa ini juga nggak sih, bangga juga nggak sih buat nampingin? Bangga banget, kayak terus kayak bilang kayak misalnya sering kan kayak misalnya aku lagi ngomong itu ngomong ini aku didampingin ke ALC, terus kayak makasih. Lucu banget. Tapi selain itu proker-proker yang mungkin bisa nih teman-teman yang bukan dari UKM peduli difabel nikmatin juga, proker-proker kalian tuh apa aja sih? Oke, jadi sebenarnya proker-proker yang mungkin bisa dinikmati teman lainnya. Nah, kita tuh aktif banget di konten. Nah, di konten kita tuh kalau dulu kan kebanyakan seminar nih kita bikinnya kan, apalagi kan waktu online karena kan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Bener. Tapi memang ya seminar kan kurang diminati sekarang. Nah, kita tuh beralih ke konten kita tuh membahas apa ya, kayak kan UGM kampus inklusif. Nah, kita membuktikan bener nggak sih inklusif. Nah, kita tuh membuat konten yang ngecek nih, misalnya kita udah ke psikologi untuk ngecek inklusivitas yang ada di psikologi fasilitasnya. Nah, ini OTW sekolah vokasi. Oh, berarti kalian kayak turun the faculty gitu ya? Iya, harus pernah Tayogama. Nah, itu. Nah, itu kita sudah nguji juga aksesibilitasnya. Terus juga sebentar lagi nih ada harmoni inklusi, itu puncak Hari Disabilitas Internasional. Itu kapan tuh? Itu tanggal 3 Desember. Iya. Dan itu terbuka buat umum? Terbuka buat umum. Nah, itu jadi semuanya bisa datang. Dan besok tuh isinya interaktif semua, bakal ada kelas bahasa isyarat. Mininya kan pada pengen semua kan bahasa ini isyarat. Temenku ada yang pengen kelas bahasa isyarat tuh di belakang kamera tadi. Nah, terus besok secara gratis, kan mungkin ada yang berbayar ya, tapi besok kita nih gratis. Terus kita juga mau ngadain, kita tuh mau niatnya kayak membuka kayak bazar gitu. Jadi kayak kita bisa beli dagangan teman-teman difabel gitu. Seru banget. Terus kayak kita nanti juga kayak ada interaktif ke teman-teman difabel lain di seluruh Jogja. Ini bisa di-spill nggak sih kira-kira tempatnya di mana gitu? Area UGM lah. Ya ditunggu aja ya tanggal 3 Desember. Betul. Wah, itu berarti gratis ya buat atau? Gratis. Oke, gratis, berarti bisa dinikmati semua teman-teman UGM ya. Bahkan nggak cuma UGM nggak sih? Nggak cuma UGM, jadi seluruh Jogja atau mungkin dari Indonesia mau ke Jogja, seluruh kota Indonesia boleh banget. Wow, keren banget. Sama nih terakhir ya, mungkin aku denger nih kalian juga sering datang ke SLB gitu. Nah, itu apa sih kegiatannya kalau boleh tahu? Oke, jadi ke SLB tuh kita ada 2. Jadi yang pertama tuh kayak berbagi bersama SLBM. Nah, SLBM itu salah satu departemen di UKM peduli difabel, namanya SLB Mitra. Nah, itu nanti kita tuh ngasih donasi, tapi biasanya kita berupa barang atau apapun yang mereka butuhkan. Nah, itu kita itu kesana tapi nggak cuma sekedar ngasih aja, kita juga ada main-mainnya. Jadi misalnya di seharian itu, karena tahun lalu tuh pas puasa, jadi kita kayak ada waktu itu buka puasa bersama. Terus ada membuat harapan cita-cita, sama mereka tuh kayak tampil nih gamelan. Gitu. Seru banget ya sih. Iya, seru banget. Terus yang kedua itu ada namanya One Day with Difabel. Nah, itu kalau yang tahun ini itu yang SLBM berbagi, itu tuh kita ke panti asuhan, tapi panti asuhan difabel. Itu bisa juga. Nah, yang kedua yang One Day with Difabel itu kita tuh sama SLB yang tahun ini namanya SLB Dharma Ning Putra. Nah, itu tuh kita ajak ke Bonbin. Jadi terus kayak
kan karena mungkin teman difabel ada yang mungkin nggak berkesempatan ke Bonbin nih. Nah, kita secara free ngajak mereka ke situ, muter-muter main bareng yang mereka tuh bener-bener bisa nikmatin karena kita mungkin udah cukup berpengalaman dampingin ya. Nah, kita tuh dampingin di situ muter-muter terus merekanya happy gitu. Senang banget sih kita kalau merasakan orang lain happy kan itu kayak kita jadi ikutan happy. Bener, gitu kan. Ikutan happy banget. Oke, mungkin Elce terakhir nih sebelum kita tutup nih, mungkin ada nggak sih teman-teman kan karena isu disabilitasnya sebenarnya luas banget, tapi banyak teman-teman yang belum aware nih, belum tahu tentang isu disabilitas. Mungkin Elce ada nggak sih yang bisa disampaikan ke sobat UGM channel tentang isu disabilitas tuh sebaiknya kita nih sebagai yang non difabel gitu, itu sebaiknya seperti apa sih menyikapinya gitu? Oke, jadi menurut aku mungkin yang pertama yang awam banget ya, jangan pernah merasa difabel itu orang yang perlu dikasihani. Terutama UGM ya, karena kita tuh orangnya kan kayak udah maju-maju, orangnya udah modern, itu jangan pernah merasa mereka tuh harus dikasihani. Anggap aja mereka sebagai teman, karena terutama di UGM gak ada yang suka rasa dikasihani gitu. Anggap aja kayak mereka tuh sama, kayak kalian itu datengin mereka bukan untuk kasihan tapi untuk jadi temen gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, anggap aja mereka sama, jadi ajak main aja, terus ajak belajar bareng aja, dan jangan menganggap mereka tuh nggak bisa apa-apa. Karena difabel misalnya tunanetra ya dipikir harus pakai braille dan lain-lain, itu enggak. Mereka semua udah teknologinya udah maju semua. Mungkin aku pesannya itu sih, yang pertama pokoknya yang tadi aku sebutin, sama rata, kita semuanya sama, setara, dan jangan menganggap dikasihani, deketin aja. Mungkin kalau yang takut nih kayak aduh aku takut interaksi sama ini, udah bablas aja, lama-lama terbiasa. Karena aku awalnya gabung UKM tuh aku nggak tahu apa-apa, tapi setelah aku berani untuk langsung gabung semua acara, aku bisa sampai di sini. Gitu. Mungkin spill dong Kak caranya masuk UKM Peduli Difabel. Nggak ada caranya. Buktinya karena gini, mungkin ada yang berpikir ya kayak aduh aku nggak bisa bahasa isyarat, aku nggak punya temen difabel, nggak ada pengalaman. Tuh nggak apa, karena aku juga nggak tahu apa-apa gitu. Yang penting itu punya tekad yang kuat, kayak aku pengen nih untuk bisa aware, aku pengen bisa membantu teman-teman difabel. Buktikan di situ, jangan cuman kan mungkin ada yang pengen karena kepo doang. Nah jangan kayak gitu. Jadi mungkin kalau yang penting tekadnya kuat, nggak usah pinter ini pinter itu. Nah setelah masuk lu buktikan nih kalau aku emang bener-bener pengen bantu teman difabel. Jadi misalnya ada acara, ikutin semua. Kan mungkin tadi aku udah nyebutin yang apa acara tuh departemennya mungkin SLBM yang ke SLB langsung, tapi sebenarnya semua departemen itu berkesempatan bisa ikut karena banyak program kerja yang kita semua departemen tuh bisa ikut gitu. Nah ikutin aja semuanya gitu. Nah aku harapannya itu sih, jadi nggak usah ragu-ragu lah, jadi semua orang tuh bisa berkesempatan. Wah, terima kasih Elce udah mampir ke UGM Channel. Sampai jumpa.